Berusahalah untuk melakukan kasih itu walaupun dengan sedikit kemampuan yang ada. Lakukanlah apa saja sebisanya berdasarkan kasih yang masih terbatas itu, yang memang ada di dalam diri Anda dan saya. Kasih selalu ingin mewujudkan diri melalui kehidupan seseorang. Cobalah sisipkan sedikit dari kasih itu dalam setiap interaksi sosial dan setiap perbuatan demi orang lain. Maka kita akan membuktikan sendiri bagaimana kasih itu bekerja dalam seluruh kiprah kehidupan kita. Halo kawan, salam dari studio Yayasan Terang Warta Rohani, Kota Wisata Batu, Jawa Timur. Kita bertemu lagi dalam acara On the Way in the Journey of Faith. Saya Freddy Magitan. Dalam edisi OTW kali ini akan menyampaikan sebuah refleksi dengan judul Try a Little Love. Dan di akhir acara ini akan saya hidangkan sebuah lagu yang berjudul Thank You Lord, written by Don Moon, covered by YPWR Women of Hope Team. Anda bisa menikmati sepenuhnya lagu ini di YouTube. Kawan, sebuah kata yang paling disukai semua orang, setiap insan ciptaan Tuhan, adalah kata kasih. Kata ini sangat dalam maknanya. Dan agaknya bahasa manusia takkan pernah cukup dan takkan pernah sanggup untuk menjelaskan makna kata ini seutuhnya, selengkapnya. Kasih ini juga adalah sebuah nilai hidup yang bersifat abadi, paling mendasar dalam kehidupan moral manusia, dan paling tinggi dalam kehidupan beriman. Kasih adalah kaidah emas, suatu norma yang kudus dan mulia. Paling kuat untuk mengubah kehidupan manusia dan paling membahagiakan jiwa dan hati manusia, siapapun dia. Kasih ini ada di dalam hati Allah Bapa Sang Pencipta. Kasih itu menjadi sifat dan hakikat Allah, merupakan identitas Allah Sang Bapa yang dikenal melalui dan dalam diri Yesus Kristus. Dan percikan kasih ini tersimpan juga dalam hati setiap insan manusia ciptaan Allah. Maka setiap orang sudah pasti potensial untuk memiliki kasih dari Allah Bapa, dan setiap orang potensial untuk mengasihi meskipun terbatas. Karena itu, setiap orang selalu bergumul dan bergulat untuk memilih apakah ia akan berbuat kasih atau tidak. Dalam kehidupan antar sesama, bahkan dalam hubungan dengan Tuhan sendiri sebagai sumber dari kasih itu. Mungkin sulit bagi setiap orang beriman sekalipun untuk sampai pada level pemilikan dan pengamalan kasih ini secara lengkap dan secara total. Meskipun dia ingin sekali mendapatkan dan menikmati kasih yang sempurna dari Allah itu. Ya, memang demikian. Kesempurnaan, apalagi kesempurnaan kasih, bukanlah standar bagi siapapun. Selama manusia yang manusiawi ini masih dalam perjalanan hidupnya di dunia ini. Tapi at least seseorang masih dapat melakukan sesuatu dengan niat yang baik dan benar, serta berusaha dengan hati yang tulus dan bersih untuk mengekspresikan
atau mewujudkan kasih yang tersimpan dalam dirinya itu. Saya jadi ingat nih tentang Oscar Harris, seorang penyanyi dan musisi kalipso dari Suriname. Artis yang satu ini hijrah ke Belanda dan menjadi populer di sana di tahun-tahun 1970-an hingga 1980-an. Oscar Harris menulis dan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Try a Little Love. Berusahalah untuk melakukan kasih itu walaupun dengan sedikit kemampuan yang ada. Lakukanlah apa saja sebisanya berdasarkan kasih yang masih terbatas itu, yang memang ada di dalam diri Anda dan saya. Inilah cuplikan beberapa kalimat lagu tersebut yang ditulis oleh Oscar Harris. Try a little love in everything you do. Try a little love and things will go your way. Try a little love because love will do. Kasih itu memang tak mungkin sepenuhnya dicapai dan dengan sempurna diwujudkan di sepanjang kehidupan ini. Namun kasih akan memampukan seseorang melakukan sesuatu yang baik, yang benar dan murni kalau memang ia menginginkannya. Dan kasih itu sendiri akan terus berkembang di dalam setiap ihwal kehidupan manusia yang sungguh mau mengasihi sesama. Kasih selalu ingin mewujudkan diri melalui kehidupan seseorang. Cobalah sisipkan sedikit dari kasih itu dalam setiap interaksi sosial dan setiap perbuatan demi orang lain. Maka kita akan membuktikan sendiri bagaimana kasih itu bekerja dalam seluruh kiprah kehidupan kita. Cobalah memberi kesempatan pada kasih itu untuk mewujud, maka kasih itu akan membuahkan hal-hal besar. Dan banyak orang akan dapat menikmatinya dengan rasa bahagia. Dalam surat 1 Korintus pasal 13 ayat 4-8, Rasul Paulus menulis dengan kata-kata yang sederhana dan praktis. Bahwa kasih itu sabar, baik hati, dan tidak cemburu. Kasih itu tidak memegahkan diri, tidak sombong. Kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih itu tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih itu tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Sebaliknya kasih itu bersuka cita karena kebenaran. Kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Dan satu lagi, bahwa kasih itu tidak ada akhir. Dan kawan, kita ingat juga pada sebuah peristiwa yang diceritakan dalam Alkitab, khususnya dalam kitab Injil Matius pasal 22 ayat 34-40. Suatu waktu, seorang Farisi yang adalah ahli Taurat dengan sengaja mencoba Yesus. Sang ahli Taurat ini bertanya kepada Yesus tentang hukum yang terutama dalam hukum Taurat. Maka Yesus langsung saja menjawabnya dengan mengatakan demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Juga, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oh, begitulah kasih itu. Baiklah kawan, terima kasih banyak atas perhatian Anda. Saya berharap apa yang disampaikan ini cukup bermanfaat dan semoga ada sentuhan surgawi di hati Anda. Dan saya Freddy Makitan, sudah waktunya pamit dari hadapan Anda. Namun kita akan berjumpa lagi di ruang yang sama dalam acara On the Way in the Journey of Faith. Bless you all.
something that I wanna say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life, you took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.